Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin, gue Lulu. BTW, gue orang Malaysia. Sobat Penat, ada yang dari Malai gak nih? Kali ini gue mau sharing pengalaman gue yang bisa dibilang bikin gue shock berpart-part. Jadi kisah gue ini dimulai di penghujung tahun 2023, di mana waktu itu gue mau lanjut kuliah. Sebelum gue lanjut kuliah, gue banyak ngabisin waktu buat main game PC di rumah, sembari nunggu pengumuman kelulusan buat lanjut kuliah juga nih. Gue di masa itu seneng main game roleplay, yang mainnya kayak GTA 5. Karena di game kayak gitu, gue bisa bersosial dan kenal banyak orang gitulah. Sebelum itu, kita coba throwback dulu ke masa dimana gue berusia 15 tahun ya. Waktu sekolah menengah, gue suka banget main PUBG Mobile. Sampai-sampai gue rajin nontonin konten YouTube PUBG. Sampai akhirnya menuntun gue ke salah satu konten kreator di YouTube. Kita sebut aja namanya Kucing Hitam. Gue suka sama konten kreator ini karena kontennya menurut gue seru. Terus mulai dari situ gue mulai follow semua akun sosmednya dia, di Facebook dan di Instagramnya. Dia juga sering live Facebook waktu itu. Nah, yang unik dari streamer ini tuh ya, dia gak pernah nunjukin mukanya. Dia selalu cosplay jadi kucing hitam. Kesannya misterius banget deh si streamer ini. Susah banget cari informasi tentang dia. Jadi gue cuma bisa berimajinasi aja fisiknya dia kayak gimana bentuknya berdasarkan suara. Di masa itu juga gue mikir kalau kreator ini baik orangnya karena punya suara yang bagus banget. Gak lama dari situ dia mulai jarang bikin video dan live lagi di sosmed. Hilang gitu lama-lama. Terus setelah 4 tahun hilang, gue tiba-tiba dapet satu notifikasi dari Facebook yang dimana dia kembali live. Waktu itu gue semangat banget tuh mau nonton dia lagi. Gue lihat dia lagi main game yang sama dengan game yang biasa gue mainin, yaitu GTA 5. Gue coba komen lah di live-nya dia buat ngajakin main bareng. Dibales dong, gue gak expect kalau dia bakal balas komen gue. Dia setuju mau diajak main bareng sama gue. Ya gue seneng banget lah, secara gue udah ngikutin dia dari lama banget juga kan. Nah dari situ kita mulai sering main game bareng dan nongkrong di Discord sampai pagi. Setelah cukup sering komunikasi, gue pikir gue bakal tahu dia ini siapa. Tapi sama aja dia tetap nyembunyiin identitasnya serapi mungkin. Tapi lama-kelamaan gue mulai tertarik sama streamer ini. Karena dia rajin banget ngebalesin chat gue, sampai nemenin gue main juga. Sampai akhirnya gue mulai ngerasa kalau gue tuh suka sama dia. Gak lama dari itu gue dapet undangan buat lanjut kuliah. BTW gue tinggal di Malaysia, Kepulauan Borneo, dan dia tinggal di Semenanjung Malaysia. Waktu itu ceritanya kita udah jadian, tapi gue gak pernah sekalipun lihat mukanya. Bahkan umur pun gue gak tahu. Ini gue siap banget sih kalau misalnya dia ternyata CEO kaya raya yang lagi nyari istri. Lumayan kan buat menjamin kehidupan penuh kenyamanan. Cihuy. Dia janji sih katanya bakal nunjukin mukanya pas kita ketemu. Setelah gue bisa lanjut kuliah, gue seneng banget karena gue dapet kampus di Semenanjung Malaysia. Sekalian deh tuh biar bisa lihat muka pacar gue nih. Seminggu setelah gue ngurusin pendaftaran di kampus, gue pergi ke tempat dia buat first date. Waktu itu gue deg-degan banget jujur. Gue takut banget awalnya, takut dibohongin, takut diapa-apain, pokoknya takut semuanya deh. Tapi gue tetap nekat buat ketemu sama pacar gue ini. Karena jujur gue penasaran banget. Singkat cerita, setelah gue sampai, dia jemput gue pakai mobilnya dia. Mobilnya agak sporty gitu, udah kayak mas-mas ganteng dari drakor. Dalam hati, kalau mobilnya udah ganteng, pasti ownernya ganteng juga kan. Sampailah di mana dia keluar, pakai baju putih lengan pendek, kacamata hitam, dan ada rantai juga di celananya. Vibes-nya udah kayak bad boy gitulah. Gue speechless di situ. Kayak ada bunga-bunga muncul di perut, geli-geli lucu. Karena gue ngerasa pilihan gue saat itu udah bener. Kebetulan juga emang suka sama yang agak bad boy. Lihat dari penampilannya yang agak kurus, tinggi, dan kulitnya juga gak terlalu putih dan gak terlalu gelap. Pokoknya di mata gue mah dia perfect banget lah. Dia bawa gue ke hotel yang dia book buat gue. Waktu itu dia mulai jujur ke gue.
dia kasih tahu ke gue tentang dia, termasuk umurnya. Dan lu tahu umur dia berapa? 31 tahun, bejir. Sama gue aja udah beda 13 tahun. Gue awalnya agak shock sih, tapi ya namanya juga udah terlanjur demen, mau gimana lagi. Abis itu kita mulai hubungan LDR kayak pasangan normal lainnya. Udah sering on call dan video call karena gak ada apa-apa lagi yang perlu disembunyiin. Tiba-tiba setelah ngedate yang kedua kalinya, dia nunjukin sebuah kartu ke gue. Ternyata itu kartu tanda udah nikah, anjir. Alamak, shock part 2 lah ini gue. Dia juga udah nikah selama 6 tahun ternyata, tapi gak ada anak. Kalau yang ini gue shocknya banget sih. Gak expect banget sama sekali kalau gue bakal dipermainkan kayak gini. Gue bener-bener jadi buntu dan gak ada arah. Masalahnya kita udah pernah tidur bareng, masa gue diginiin? Akhirnya gue tanyalah ke dia, kenapa dia memperlakukan gue kayak gini. Katanya dia pengen punya anak. Gue yang kayak, hah? Jadi maksud lo gue ini tempat produksi anak doang apa gimana? Gila kali ya? Gue bener-bener dah pening di situ. Kayak kalau pergi dia orang pertama yang tidur bareng gue. Kalau enggak, ya gue malah jadi selingkuhan dong. Sementara dia juga katanya gak mau ninggalin gue karena dia sayang sama gue dan mau jadiin gue istri kedua. Lah, shock part 3 lah gue di situ. Kayak, bro, yang bener aja lu. Tapi karena gue sayang, jadinya kita tetap terusin deh hubungan ribet ini. Kalau dipikir-pikir sekarang kenapa kayak on banget ya gue waktu itu. Terus makin lama gue jadi makin tahu nih kehidupan dia. Ternyata selama ini dia cuma diem di rumah aja, yang kerja tuh istrinya. Awalnya gue omelin tuh dia, gimana mau ada istri 2, kerja aja enggak. Tapi tetap aja, gue bodoh, ya dia juga. Setelah beberapa bulan menjalani hubungan super ribet ini, dia ajak gue nginep di rumah orang tuanya dia. Sekaligus coba berteman sama istrinya. Berteman sama istrinya. Coba itu, udah shock ke part berapa lagi nih gue? Udah bingung banget sama cara berpikir manusia ini. Dengan segala cara, dia coba bujuk gue buat ikut ke rumahnya. Dan dengan bodohnya juga, gue akhirnya mau. Dia nyuruh istrinya jemput gue di terminal bus dan bawa ke rumah orang tuanya. Waktu ketemu istrinya tuh lumayan cantik loh padahal. Kayak cabi gemes gitu. Gue gak paham nih laki sebenarnya maunya apa sih. Singkat cerita, dia ngenalin gue ke keluarga dan istrinya. Cuma sebatas sebagai teman online aja. Sakit hati sih sakit hati ya. Tapi mau gimana lagi? Kan gak mungkin dia tiba-tiba ngenalin gue sebagai selingkuhannya. Akhirnya gue, dia sama istrinya keluar bareng tuh ke pantai. Karena katanya mau bawa gue jalan-jalan di daerahnya. Sebenarnya itu kayak cuma alasan aja sih supaya gak ketahuan gue ini siapa sebenarnya. Abis jalan-jalan kita makan di sebuah restoran. Waktu itu tinggal berdua aja tuh gue sama istrinya. Istrinya bilang kalau si suaminya ini mau nikah lagi, mereka harus cerai karena dia gak mau diduakan. Waduh, gue ketar-ketir tuh di situ. Takutnya dia sadar cewek yang dia maksud mau dinikahin sebagai istri kedua itu ternyata gue. Bisa digilas gue nanti. Tapi gue sembunyiin aja kepanikan gue dengan diam dan senyum-senyum tipis. Walaupun dalam hati sebenarnya sedih juga kalau dipikir-pikir. Gue sayang sama dia, tapi gue juga gak mau hubungan pernikahan mereka yang udah 6 tahun itu hancur gara-gara gue nyempil di tengahnya. Sejak hari itu gue benar-benar berpikir panjang dan mulai membuka hidup baru. Sepanjang LDR gue coba deket lagi sama temen cowok yang ada di tempat kuliah. Gue berusaha gimana caranya biar gue bisa keluar dari lingkaran setan ini. Gue gak mau jadi perusak hubungan orang. Sampai akhirnya gue berhasil putus sama dia dan lepasin semua jalur komunikasi dan memori-memori bareng dia. Gue juga minta putus baik-baik dan dia juga setuju. Dia juga udah stop streaming dan gue juga cuma bisa lihat dia dari postingan-postingan bareng istrinya. Gue harap dia udah banyak berubah demi kehidupan rumah tangganya, demi istrinya juga, dan semoga dia jadi lebih rajin cari uang buat kasih nafkah ke istrinya. Nah, gue sendiri udah cukup bahagia dengan pacar gue yang baru. Kita udah bareng selama 2 tahun. Tapi ada juga masanya gue pasti keinget sama dia. Dia bukan orang jahat, tapi on aja sih kayaknya. Jadi ya gue akan menganggap semua ini jadi pelajaran yang sangat berarti. Kalian gak boleh gampang percaya sama orang dan mudah terjebak di hubungan yang gak baik kayak gitu.
apalagi kalau sampai merugikan orang lain. Semoga kedepannya gue juga jadi pribadi yang lebih baik lagi deh dalam mengambil keputusan. Segitu dulu aja cerita dari gue. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil sama teman-teman yang dengerin cerita ini ya. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye-bye. Disclaimer, aku dabernya orang Sunda ya. Jadi walaupun ini dari Malaysia, aku gak bisa pakai logat Malaysia. Thank you. Hai Sobat Penat, kenalin gue Shera. Hari ini gue memberanikan diri buat spill salah satu pengalaman paling bintang 1 dalam hidup gue. Sumpah ya, kalau ada opsi buat refund masa lalu, mungkin udah gue balikin. Karena emang gak se-worth it itu. Gimana enggak? Masa kecil gue saat itu bikin gue belajar satu hal terlalu cepat. Kalau emang gak semua orang baik itu bener-bener baik. Oke, mungkin gue jelasin latar belakang keluarga gue dulu ya. Ortu gue punya 5 anak hasil kolaborasi mereka. Gue anak keempat dan the one and only girl di rumah. Yeah, it's me, princess in the house. Tapi princess versi survival mode. Gue tumbuh dengan didikan keras dan mandiri. Boro-boro dimanjain. Ngeluh dikit aja gue dikasih bombastic side eye. FYI, ortu gue ini tenaga medis di pedalaman timur Indonesia. Karena tugas yang mulia itu, mereka sering ninggalin gue sama saudara-saudara gue buat tugas. Tugasnya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Jadi gue udah terbiasa tuh mandiri di desa yang jauh dari hiruk-pikuk gemerlap kota. Di desa gue, tenaga medis dan pemuka agama itu dihormati banget. Udah kayak manusia level dewa. Pokoknya disanjung dan dipercaya tanpa syarat deh. Semua dimulai waktu gue masih umur 7 tahun. Masih kecil dan polos banget. Di usia itu, ada seorang frater usia 20 tahunan. Jadi, frater ini calon pastor yang masih menjalani masa pendidikan dan pembinaan gitu, yang sering ada di lingkaran keluarga gue. Di depan ortu gue, dia sosok yang luar biasa santun. Tapi di belakang, dia beda. Berasa punya triple kepribadian dah. Dan dari sekian banyak anak kecil, gue yang jadi korbannya. Jadi, tangan gue pernah digigit tanpa alasan. Katanya sih gemes sama gue. Ya udah tuh gue diemin. Kok tangan dia jadi merambah pegang ke bagian tubuh gue yang gak seharusnya ya? Dibiarin lama-lama, kok jadi cium pipi gue sampai ke area yang gak seharusnya dia lakuin? Apa iya gemes sama anak kecil sampai segitunya? Pikir gue. Tingkah dia bener-bener gak habis thinking. Terus anehnya, dia pernah ngomong, besar nanti nikahnya sama aku ya. Gue sebagai anak kecil di desa terpencil, ya nggak tahu itu bener apa salah. Apalagi ortu gue jarang di rumah kan. Nggak ada yang ngajarin hal kayak gitu-gitu. Pas dia ngomong gitu, alhasil gue cuma ngangguk-ngangguk aja. Karena nggak paham dan rada takut juga. Gue tahu rasanya itu salah. Tapi gue nggak punya kekuatan buat ngelawan dan nggak tahu harus bilang ke siapa. Mungkin karena sosoknya yang dihormati itu ya. Jadi kalau dia ngelakuin sesuatu yang buruk tuh masih terlihat wajar aja di mata orang. Padahal itu jadi mimpi buruk yang gak ada ujungnya. Dia pun bilang ke gue mau lanjut pendidikan frater ke kota besar. Gue pikir udah aman. Plot twistnya, dia balik setelah pendidikan udah jadi pastor. Dia sosok yang pinter banget ambil hati ortu gue, terutama mama yang sangat taat. Saking percayanya mama ke dia sampai dianggap sebagai anak angkat dong. Bayangin, orang yang paling gue takuti justru ditarik masuk ke rumah sendiri. Anjing lah. Nah, pernah nih suatu kejadian. Saat itu umur gue 17 tahun. Dia kalau di depan keluarga gue nih, jago acting banget dah. Sok jadi kakak penyayang gitu. Berasa kayak Fadil Jaidi kali dah tuh orang. Terus dia di depan ortu gue ngejokes kalau dia bakal nikahin dan bawa kabur gue. Mama cuma ketawa aja pas dia ngomong gitu, seolah candaan sayang kakak ke adek. Tapi buat gue, itu teror. Pernah nih, orang rumah lagi nggak ada, dan cuma kita berdua. Terus adek gue lagi keluar main, sedangkan ortu gue lagi tugas di distrik lain yang pulangnya bisa 2-3 minggu sekali. Dalam kondisi cuma berdua dan sepi, dia mulai beraksi kayak lintah dikasih garam. Terus pas maghrib tiba, gue kan ketakutan sama dia ya. Duduklah gue di ruang tamu. Dia malah nyamperin gue dong. Terus dia pegang tangan gue dan cium tangan gue. Berasa ustazah kali ya gue. Terus dalam kondisi tegang gitu dia bilang, "Kenapa takut? Sini cium kakak dulu. Kenapa sekarang gak mau? Dulu waktu kecil mau." Dah. Kagak jelas banget sih kunyuk. Kapan pernah gue mau coba?
gue langsung ngibrit lah ke kamar adek gue. Karena kamar adek gue paling deket sama ruang tamu. Tiba-tiba, dia nyusul gue, dan dia kunci pintunya, dan dia nyengkram tangan gue. Dia dorong badan mungil gue itu ke kasur, dan dia nyosor mau nyium gue. Gue spontan teriak dong. Gue berusaha nahan air mata, biar gak kelihatan lemah di depan dia. Gue mohon-mohon ke dia, buat gak macem-macem ke gue. Dia makin ngedeketin badannya ke gue. Gue gemeteran parah. Napas gue udah gak karuan saking paniknya. Dan satu-satunya hal yang bisa gue lakuin, gue gigit bahunya sekuat tenaga dan dorong dia ke dinding. Gue langsung ngibrit, lari keluar rumah dan duduk di luar sekitar 2 jam. Sampai adek gue datang. Semua kejadian itu gue simpan sendiri. Gue cuma cerita ke 3 sahabat gue. Mereka yang jadi jangkar gue waktu gue hampir tenggelam dalam keputusasaan. Kalau gue gak cerita, gue bisa gila sendirian. Tahun pun berganti. Sekarang gue kuliah. Udah 3 tahun lebih gue ngejauh dari dia. Tapi takdir emang sebercanda itu. Waktu kakak kandung gue nikah di Bali 2025 kemarin, dia yang memberkati pernikahan itu. Lucu ya, orang yang hampir menghancurkan gue berdiri di altar suci. Kita pun ketemu lagi. Dan ya, kejadian pahit itu terulang lagi. Pas acara makan-makan keluarga di pinggir pantai setelah nikahan, dia awalnya cuek. Gue udah seneng tuh. Pas mau pulang ke hotel, gue sama bokap kan lagi nunggu taksi online. Pas lagi nunggu, bokap gue ngerangkul bahu gue. Tiba-tiba, si kunyuk datang dan bilang, Syara, kok mukanya merenget gitu sih sayang? Terus dia megang dagu gue dong. Gue langsung pakai jurus yang udah gue kuasai. Semulus muka Jungwon, gue langsung menghindar pelan. Tapi si kelabang ini malah mau cium pipi gue dong. Gue otomatis pelototin dia. Udah mau keluar nih biji mata gue. Dia malah ngecup dan ngedipin mata dari jauh. Ya dikira gue bakal salting kali. Dia bener-bener ngerasa punya kuasa atas gue. Pulang dari Bali, gue langsung balik ke perantauan buat lanjut kuliah. Karena gue udah gak kuat mendem beban ini sendirian. Akhirnya, gue coba tes ombak buat chat mama. Gue cerita kalau gue gak nyaman sama sikap dia yang berlebihan. Tapi respon mama malah bikin dada gue sesek. Mama bilang, itu namanya kakak sayang kamu. Dengar respon itu gue hancur sejadi-jadinya. Hal yang gak seharusnya ada, malah jadi hal lumrah di mata mama. Perilaku dia ini jelas bukan kasih sayang saudara yang benar. Di situ gue ngerasa bener-bener gak punya tempat bersandar lagi. Gue ngerasa saat itu adalah titik terendah dalam hidup gue. Hidup tanpa tujuan. Bahkan jurusan kuliah pun bukan pilihan gue. Gue berusaha jadi anak baik yang selalu mengharumkan nama keluarga ini. Gue pernah kepikiran buat mengakhiri semuanya. Gue depresi, sering panic attack, dan gue konsul sama psikolog. Ternyata gue kena sakit mental gara-gara kasus itu. Sampai akhirnya di awal tahun 2026 ini, gue baca ebook Broken Strings punya Kak Aureli. Ada satu kalimat yang nyelamatin gue. Cintai diri sendiri dulu, maka cinta yang lain akan datang menghampiri kita. Dari situ gue sadar, selama ini gue terlalu sibuk patuh karena gak mau dibilang anak durhaka, sampai gue lupa mencintai diri gue sendiri. Dan sekarang gue memilih buat tetap melanjutkan hidup sebaik mungkin yang udah Tuhan kasih. Gue pilih menyembuhkan diri gue sendiri tanpa dukungan dari siapapun. Gue mulai berjalan menuju impian gue sendiri, walaupun banyak luka yang gak tahu kapan sembuhnya. Pesan gue buat teman-teman yang ada di situasi yang sama, please bertindak. Setidaknya speak up, karena bisa bikin penyakit mental kayak gue. Jangan takut, apalagi sama orang yang menyalahkan kuasa. Kalian berhak dihargai dan diperlakukan sepantasnya sebagai manusia normal pada umumnya. Pesan gue untuk ortu di luar sana, tolong lebih peka. Hargai dan rangkul korban yang berani bicara. Sebelum mereka berani cerita, ada mental yang hancur dan perlawanan hebat dari dalam diri mereka. Peluklah mereka, supaya mereka tahu kalau masih ada yang mereka percaya. Karena satu kalimat yang gak percaya itu bisa menghancurkan bertahun-tahun keberanian. Semoga kalian gak ngalamin kepedihan kisah kayak gini ya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya. Bye! Hai, kenalin gue Lea. Gue sedikit kasih gambaran background gue ya. Gue anak bungsu dari 3 bersaudara. Dan gue terlahir dari keluarga yang bisa dibilang sangat berkecukupan. FYI, bisa dibilang keluarga gue sangat harmonis dan bahagia. Mama seorang ibu rumah tangga semenjak menikah sama papa.
Sedangkan papa sebagai anak pewaris yang berkecukupan. Tapi papa gak bergantung sama warisannya aja. Papa punya usaha sewa alat kebutuhan syuting alias punya production house sering dikenal PH gitu. Saking berkecukupannya, sejak kecil gue sama kakak-kakak punya pengasuh masing-masing. Belum lagi ada 3 mbak yang tugasnya ngurus rumah saking besarnya rumah gue dulu. Ditambah lagi kita punya supir pribadi. Kalau ditanya enak atau enggak, ya jelas enak, pakai banget lah Jir. Tapi ternyata di balik dinding megah itu pelan-pelan semua yang indah mulai hancur. Musibah datang karena keserakahan, fanatisme, dan kehilangan arah. Saat keluarga gue masih jaya-jayanya, kejadian itu usia gue masih 3 tahun. Karena papa punya PH, dari situ dia kenal sama banyak artis dan orang berduit. Dan jadi teman deket papa. Dan dari sinilah semuanya mulai berubah. Lewat kenalan artisnya, papa dikenalin sama seorang guru spiritual. Kata orang-orang sih dia orang hebat, banyak murid dari kalangan pejabat berpangkat sampai artis papan atas. Kagetnya istri dia ada 7. Sekali lagi 7. Dah kayak nyewa kucing aja. Niat papa kesana sebenarnya mau ngajak kerja sama. Soalnya guru spiritual ini suka investasi, sama suka buat video klip atau sinetron. Tapi karena semakin lama bersosialisasi di lingkungan itu, papa mulai mengikuti gaya salim pengikut guru itu. Bahkan sampai bawa mama buat dikenalin juga. Beberapa waktu kemudian papa berubah. Ada yang aneh dari papa. Setiap bulan uang yang papa kasih buat kebutuhan sehari-hari makin berkurang. Mama yang lihat papa begitu jadi sering cekcok. Lama-lama papa makin aneh lagi. Dia tiba-tiba minta mama buat cerai. Mama kaget banget karena lagi gak ada masalah apa-apa, kok tiba-tiba diajak cerai. Papa di situ ngotot banget harus cerai. Ya udah, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Dan lu tahu apa alasan papa bercerai sama mama? Karena disuruh sama guru spiritualnya. Yap, disuruh cuy. Gue ngerasa papa otaknya bener-bener udah kecuci banget deh sama si guru ini. Dan ternyata uang bulanan kurang karena papa ngirim uang ke si guru ini, entah untuk apa. Yang pasti dalam jumlah yang gak sedikit. Dan ternyata alasan yang lebih gong lagi, guru itu nyuruh papa buat cerai sama mama karena dia mau nikahin mama untuk dijadiin istri ke-9-nya anjir. Sumpah biadab bener itu kakek tua bangka. Dan istri yang ke-8 itu keponakannya mama. Gue juga gak paham gimana bisa itu terjadi. Duh, banyak-banyak istighfar deh lu aki-aki. Untungnya mama masih punya akal sehat. Dia bawa gue sama kakak-kakak pindah ke kota lain, sebut aja kota B. Kita hidup sederhana tapi tidak kekurangan dan penuh ketenangan. Ternyata selama ini mama menyisihkan uang yang dikasih papa untuk dana darurat. Akhirnya mama beli rumah di kota B ini. Gak besar, tapi cukup untuk kita yang masih kecil. Saat itu gue mulai masuk TK tanpa tahu keadaan mama dan papa udah bercerai. Singkat cerita, tibalah di saat gue ulang tahun dirayain di restoran fast food. Yang bikin gue seneng, papa hadir di hari spesial itu dengan perilaku mereka masih sama seperti masih suami istri. Ternyata setelah acara, papa pergi lagi. Gue pikir itu awal semuanya kembali lagi dan berharap bisa main lagi karena gue paling deket sama papa. Tapi ternyata cinta pertama gue pergi begitu aja. Selang beberapa waktu, mama mulai deket sama laki-laki di tempat gym dan akhirnya mereka pacaran. Hubungan mereka pun makin baik. Kita bertiga suka banget sama pacar mama sekarang karena sangat lemah lembut dan baik banget. Suatu hari pacar mama nginep di rumah, tidur sama kakak El, kakak gue yang cowok. Pas lagi tidur pules, papa datang lagi, tapi bukan buat silaturahmi. Dia datang sama murid spiritual. Dia masuk ke rumah dan tiba-tiba teriak, "Maling, maling!" Warga pun berbondong-bondong ke rumah mama. Entah apa yang terjadi, tapi mama sama pacarnya dipukulin. Hidung mama sampai patah dan pacarnya lebam parah. Gue sama kakak-kakak yang lagi tidur pules digotong sama papa. Dibawa papa ke kota A, kota kita sebelumnya. Pas di perjalanan gue kebangun dan bilang, "Kak, kita ini mau kemana? Kok gak ada mama?" Kakak gue yang cewek cuma nangis aja. Akhirnya gue tinggal sama papa. Saat itu rasanya kayak lagi di surga cuy. Papa manjain gue abis-abisan. Mungkin dia mau nebus kesalahan yang lalu. Jadi dia ngebebasin gue beli apapun. Mulai dari komputer yang saat itu hanya orang kalangan atas aja yang bisa punya, PSP, Nintendo, Barbie original, dan mainan mahal lainnya.
Bahkan di saat jajan temen gue paling banyak 5.000, nah gue tuh dikasih 50.000 dong. Bayangin anak kelas 1 SD pegang duit sebanyak itu buat jajan doang. Gue bener-bener dimanja dan diajarin kalau uang habis minta lagi sama papa. Disitulah sifat gue terbentuk jadi anak yang sombong, ngerasa dunia harus berpihak sama gue. Gue mulai punya banyak temen karena sering traktir mereka. Bahkan gue enggan berteman sama orang yang kurang dari segi ekonominya. Ya namanya anak kecil, kalau didikan salah ya pasti bakalan sombong banget kan kalau punya duit banyak. Tapi kesenangan ini gak bertahan lama. Kejayaan papa mulai memudar. Murid guru spiritual yang selalu di samping papa, dia sakit dan harus dirawat. Dan semua uang papa habis buat biayain dia. Satu-satu perabotan rumah dijual. Dan mainan gue juga. Rumah pun ikut dijual. Papa bener-bener jatuh bangkrut. Dari yang dulu rumah gede, sekarang kita ngontrak di kamar kos sempit. Gue jadi kena imbas atas perlakuan gue yang jahat sama teman-teman sekolah dulu. Dan sekarang gue jadi korban bully anak-anak lain. Akhirnya gue pindah sekolah di sekolah negeri mepet sawah. Selang 2 minggu masuk di sekolah baru, ternyata kenyataan pahit kalau gue harus keluar dari sekolah itu karena papa gak mampu membiayai sekolah yang murah itu. Gue sama kakak pun diantar ke kota B untuk diserahin ke mama lagi. Di kota B, gue mulai ngerasain arti hidup yang sesungguhnya. Gue diajarin caranya berhemat dan gue sadar pas tinggal bareng papa, sifat gue buruk banget. Di sini gue kaget banget. Setelah terbuai manja sama papa, mama ngasih uang jajan 2.000 pemirsa, di bawah rata-rata orang yang gue bilang tadi 5.000. Tapi justru di situ gue belajar arti syukur dan kerja keras. Gue sadar dulu gue terlalu sombong sampai ngeremehin orang yang perekonomiannya di bawah gue. Dan ternyata hidup tuh benar-benar berputar. Ujian hidup silih berganti. Dan ujian itu belum berhenti ngetes gue dan keluarga. Suatu hari papa muncul lagi. Bukan datang ke rumah, tapi di TV sama teman artisnya buat konversi pers sama wartawan. Ternyata papa dan teman-temannya jadi korban ditipu guru spiritual. Mereka speak up karena dirasa tertipu secara materi dan keluarganya hancur karena guru bejat ini. Dengan kejadian ini, papa jadi sering muncul di TV dan jadi banyak yang kenal. Jujur, gak ada sedikit pun rasa bangga lihat papa begitu. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri tanpa mengingat keluarganya. Dia memperagai tingkah guru itu kalau lagi marah dan lainnya. Akhirnya di sekolah gue dibully dan disindir. Banyak yang mentertawakan gue karena tingkah papa. Mereka bilang, "Cie, anak artis nih ye." Jujur, gue malu banget. Ditambah lagi lihat papa huru-hara sama artis cewek di TV. Saat itu gue jadi tertutup dan gak mau lihat TV lagi. Selang beberapa bulan gue masuk SMP, ternyata penderitaan dibully ini masih berlanjut. Ketika mereka tahu gue anak siapa, kuping gue bener-bener rame akan pembulian. Bahkan guru-guru pun ikutan ngebully gue. Mereka terang-terangan ngebully gue pas gue di lapangan. Ada salah satu murid ngatain pakai nyebut nama bokap gue. Dia bilang, "Ih, anaknya pemulung, hahaha." Dia ketawa sama anak cowok lain. Gue yang gak terima nama bokap gue dibawa-bawa, akhirnya gue kejar dia sampai ke depan kelasnya dan ketangkep. Terus gue tarik kerah bajunya dan bilang, "Ngomong sekali lagi anjing." Semua yang ada di lantai 2 heboh. Gue pun langsung pergi ke kamar mandi buat nenangin diri. Gue lost kontak sama papa gue bertahun-tahun lamanya. Mungkin saat papa lagi dibangkitkan rezekinya sama Allah, tapi dia gak ingat keluarga, jadilah Allah langsung ambil dalam sekejap ketenaran itu. Selama beberapa tahun gue pun gak tahu papa di mana. Perasaan gue campur aduk antara benci dan rindu banget sama papa. Karena dari papa yang bikin gue trauma, marah, kecewa, dan gak dipeduliin, bahkan dianggap juga enggak. Di situ gue sadar kalau gak semua orang bisa jadi panutan. Ada yang cuma ngasih kita hidup, tapi gak pernah ngajarin cara hidup dengan baik. Berharap pada manusia akan merusak diri kita sendiri, dan itu benar adanya. Sekarang gue hidup bahagia sama mama dan kakak-kakak. Kita bahagia bukan karena bergelimang harta, tapi kita punya jiwa yang tenang. Dari semua luka yang udah gue lewatin, gue belajar kalau segala sesuatu yang Allah titipkan dalam hidup kita adalah sebuah ujian, agar kita selalu mengingatnya. Termasuk rezeki yang berlebih. Kalau kita jadi sombong dan lupa sama tanggung jawabnya, sudah dipastikan kenikmatan itu hanya bertahan secepat kilat. Dan ingat, keluarga itu nomor 1.
Teman, uang, popularitas, semua bisa hilang. Tapi keluarga bakal tetap jadi tempat pulang yang sesungguhnya. Dan buat semua orang tua di luar sana, tolong banget jangan egois. Anak-anak bukanlah tameng, bukan beban, dan bukan korban dari keputusan kalian yang salah. Karena suatu hari nanti, ketika kalian tua dan butuh sandaran, yang kalian cari ya anak-anak yang dulu kalian sakiti itu. Semoga hidup kalian semua selalu dalam kebahagiaan ya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye-bye! Kenalin, nama gue Arsya. Gue tinggal di daerah Jabodetabek. Ya, bisa Jakarta, bisa Bogor, bisa Depok, bisa Tangerang, bisa juga Bekasi. Ya, pokoknya Jabodetabek deh. By the way, umur gue saat ini 25 tahun. Ngemeng-ngemeng, ini gue mau cerita tentang kejadian 2 tahun lalu waktu gue masih kerja di salah satu perusahaan startup yang terbilang bukan perusahaan besar dan masih baru. Gue kerja di sana cuma selama 2 bulan aja. Kalau ditanya kenapa kerjanya cuma sebentar, nah makanya ini gue mau cerita sobat. So, gue kerja di perusahaan tersebut sekitar akhir tahun 2021. Saat itu gue seneng banget karena dapat kerja di saat baru lulus kuliah. Karena gue juga udah sempet bingung, mesti nyari kemana lagi. Udah dicari kesana kesini, nggak dapet. Yang ada cuma dapat ngelus dada sambil mikirin masa depan. Hehe. So, waktu gue keterima kerja di sini, ya udahlah ya, sikat aja lah. Gue masih ingat waktu itu yang wawancara kerja gue cuma 1 orang, dan kedepannya orang ini akan jadi bos gue. Gak ada siapapun selain dia. Awalnya sih curiga, tapi pikiran itu gue tepis jauh-jauh dan berpikir positif aja. Mungkin emang mau berdua aja kali ya, biar lebih personal. Singkat cerita, gue dikenalin sama salah satu temen gue, sebut aja namanya Mirna. Nah, Mirna ini orangnya baik, cantik, ramah pula. Dia juga yang ngenalin gue ke teman-teman kantor lain. Oke, skip. Teman-teman kantor pada cerita sama gue kalau banyak di antara mereka udah gak kuat kerja bareng si bos. Dan ada beberapa juga yang udah resign karena udah gak kuat sama perbuatan si bos ini. Di sini gue bukan mau ngejelekin bos ya, tapi ya ini bicara fakta aja, say. Tapi gue masih berpikir bahwa mereka mungkin kurang maksimal aja kali ya dalam bekerja. Makanya bos sampai marah sama mereka. Akhirnya setelah 1 bulan gue kerja di sana, ternyata udah ketahuan nih sifat asli si bos gue. Yang awalnya ramah, banyak senyum, jadi kebalikan 180 derajat. Manggil gue aja kayak manggil pembantu. Padahal gue jaraknya gak jauh dari dia. Udah gitu, tiap saat ada aja nyari-nyari kesalahan. Orang mah kalau mau nyari tuh nyari harta karun, biar jadi bajak laut, anjay. Gue inget, pernah disuruh rekap data sama dia. Pas udah direkap, malah dibilang salah. Padahal gue udah ikutin contoh yang dia kasih ke gue, dan berkali-kali gue nanya sama bos, "Pak, apakah rekapan ini sudah benar?" Katanya iya. Gue masih mikir kayak, oh, mungkin ini gue emang salah kali ya. Ya udah deh, gue perbaiki lagi. Pernah suatu ketika, gue lagi sakit. Badan gue lemes banget kayak Yupi Letoy. Kepala pusing, bawaannya pengen jedotin ke tembok. Dan besoknya hari Minggu gue ke dokter kan. Terus ternyata gue didiagnosa kena tipes. Ya gue izin dong akhirnya sama bos buat 3 hari gak masuk dulu karena sakit, dan udah kasih surat dokter juga ke beliau. Awalnya bos ragu buat ngasih izin, tapi gue kekeh mau istirahat karena badan udah mulai drop. Ya udah, akhirnya gue diizinin nih. Baru sehari istirahat, malah ditelepon. Katanya, "Kapan kamu secepatnya bisa masuk?" Lah, kan di surat keterangannya aja udah dijelasin kalau gue gak bisa karena masih sakit. Oke, itu 1. Terus di hari kedua, bos nelpon lagi. Masih dengan pertanyaan yang sama, dan akhirnya bos nanya, "Kapan sembuhnya? Sakit mulu sih." Lah, sakit mulu dari mana? Orang izin sakit aja baru sekali. Di situ gue udah males dengerin pertanyaan bos. Akhirnya gue matiin aja tuh telepon. Orang sakit masih aja diganggu kerjaan, ya gue kapan bisa sembuhnya? Oh ya, BTW, kita kerja dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi liburnya cuma hari Minggu, guys. Pernah tuh, gue dan teman-teman berencana pergi bareng. Kita mau pergi ke puncak kan. Besoknya, bos marah-marah sama kita. Karena kemarin kita pergi ke puncak. Katanya gini, "Kalau kalian semua kecelakaan di puncak, siapa yang mau ngerjain kerjaan besok?" Shit! Ya kita kapan lagi liburan selain di hari Minggu? Libur cuma dapat 1 hari doang. Orang kalau nggak liburan juga bete lah. Buru-buru bisa izin liburan, izin sakit aja ditanyain terus. Heran banget gue. Di situ gue udah fix, ini bos emang nggak beres sih kayaknya.
Kalau boleh jujur ya, gue nggak suka sama orang yang dikit-dikit emosi. Pernah, waktu itu, ada tukang sampah masuk ke pekarangan kantor buat ambil sampah. Nah, ada sampah jatuh dari plastik sampah yang dibawa sama tukang sampah itu kan. Dilihat lagi, itu cuman botol air mineral doang. Nanti juga diambil lagi kok sama tukangnya. Pas tukang sampahnya mau masukin sampah ke gerobaknya, si bos dateng. Sambil marah-marah gak jelas karena masih ada sampah botol yang jatuh tadi. Akhirnya dipungut deh tuh botol sama tukang sampah itu. Dari mimik mukanya tukang sampah itu sih kelihatan gedek diperlakuin arogan. Sumpah, gue ilfil liat kelakuan si bos. Lagian, gak usah pakai emosi teriak-teriak gitu, tukangnya juga udah paham kali. Oh iya, kita masuk dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, pernah nih, gue udah janjian sama pacar gue buat ngedate kan. Akhirnya, doi jemput gue dong ke kantor. Terus nih ya, pas udah jam pulang, gue seneng dong, karena doi udah jemput gue. Tapi semua itu kandas guys, karena bos ngelarang kita buat pulang. Katanya ada rapat. Harusnya rapat kan bisa besok, kenapa harus di jam pulang? Dan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kalau ada rapat dadakan. Kayak, bejir lah kata gue teh, bejir. Ya udahlah ya, kita ikutin kemauan bos untuk rapat. Toh, kita mikirnya nggak lama buat rapat aja. Ternyata emang gak boleh kita berekspektasi sama orang lain guys. Dugaan kita salah, rapatnya lama banget. Bayangin, rapat dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Kita udah ngeluh buat pulang karena besok mesti masuk pagi lagi. Tapi bos marah dan kekeh rapat masih diadain. Padahal posisinya di situ gue udah dijemput sama doi. Gue udah gak enak hati banget deh sama dia. Pasti dia juga udah lama nunggu gue. Doi juga udah chat dan nelpon gue berkali-kali. Dan doi marah sama gue. Kenapa lama? Katanya jam 6 udah keluar. Gimana sih? Alhasil, rencana ngedate gue sama doi jadi batal gara-gara ulah si bos. Padahal kita udah lama gak ngedate selama gue kerja di situ. Gue lihat muka bos udah ketawa licik lihat keadaan kita semua yang ingin pulang. Dan setelah rapat selesai, my honey bunny sweetie strawberry masih nunggu gue. Gue minta maaf sama doi dan alhamdulillah doi memaafkan gue. Hehe. Cantik bebas, bos. Ini pas gue udah memasuki bulan kedua gue kerja ya. Bos masih sering emosi yang gak karuan. Alasan sepele aja masih suka marah apalagi masalah besar. Contohnya, masalah kursi salah taruh aja, marahnya udah gak karuan. Kan kursinya tinggal digeser tanpa harus marah-marah. Terus pernah lagi nih, suatu hari gue nanya sama temen masalah laptop error. Karena gue udah ikutin tutorial di YouTube, tapi hasilnya masih nihil. Akhirnya gue bertanya sama temen gue yang lebih jago dong. Nah, temen gue ini akhirnya mau ngebantu gue. Terus tiba-tiba ada bos dateng. Dia marah-marah sama gue. Katanya gue berbuat kesalahan sampai harus nanya ke temen. Kocak lau, kocak. Di situ gue disuruh masuk ke ruangannya. Terus dia marah-marah gak jelas. Bentak-bentak dan maki-maki gue. Gue yang awalnya biasa aja jadi nangis. Jujur, awal perkataannya masih gue terima. Tapi di bagian dia maki-maki, hati kecil gue yang lemah lembut ini pun hancur. Dia gak cuma maki-maki gue, tapi keluarga gue juga. Nih, coba lu bayangin dia ngomong kayak gini. Kamu gak diajarin attitude ya sama keluargamu? Di situ gue langsung sedih, sekaligus marah. Detik itu pun juga gue menyatakan keluar tanpa surat pengunduran diri. Bagaimanapun keluarga aku tetap nomor 1. Hoho, dia boleh hina gue, tapi enggak buat keluarga. Orang mana coba yang menerima keluarganya dihina seperti itu? Akhirnya gue langsung beberes meja dan keluar dari kantor. Oh iya, sebelum gue keluar dari kantor, bos gue bilang gini. Lihat ya, abis kamu keluar dari sini, gak ada tempat kerja lain yang mau menerima kamu. Saya jamin itu. Gue udah gak peduli lagi deh sama omongan si bos. Gue tetap jalan ke pintu keluar sambil berpamitan sama teman-teman yang ikut menyaksikan kepergian gue dari kantor. Katanya mereka sedih karena kehilangan satu orang lagi. Tapi kesehatan mental gue jauh lebih penting dari itu semua. Singkat cerita, gue pulang disambut rasa kaget dari keluarga atas keputusan untuk keluar dari tempat itu. Dan akhirnya keluarga gue menerima keputusan itu. Setelah itu, gue dihadapkan dengan kesulitan ekonomi karena belum sempat dapat kerjaan lagi sehabis keluar dari tempat itu. Tapi gue tetap lamar kesana-kesini kok, cuman ya emang belum rezeki aja sih kayaknya. Sampai suatu hari, akhirnya usaha gue berhasil, gue dipanggil interview kerja setelah Lebaran Idul Fitri tahun lalu. Dan gue diterima di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa. Jaraknya juga lumayan dekat sih dari rumah, cuman 30 menitan aja.
3 bulan masa training, dan di bulan keempat gue resmi diangkat jadi karyawan tetap. Gaji gue bahkan 2-3 kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Nah, dari pekerjaan inilah gue bisa mewujudkan salah satu impian gue, yaitu punya rumah di usia muda. Gue selalu menyisihkan gaji tiap bulan untuk ditabung. Dan alhamdulillah bulan Juli lalu gue baru bisa membeli rumah. Ya, walaupun dengan cara dicicil sih. Tapi gue sangat bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Saat itu gue masih terngiang omongan mantan bos gue. Tidak ada tempat kerja yang mau menerima kamu. Saya jamin itu. Kalau gue pikir-pikir lagi, emangnya dia siapa anjir? Emangnya dia Tuhan yang bisa menentukan takdir dan nasib seseorang? Kalau kalian tanya gimana nasib mantan bos gue, iya, dia dapat karmanya sendiri. Bagai peribahasa, apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Terakhir gue denger sih, kabar dari temen gue yang harus di PHK sama si mantan bos gue yang waktu itu perusahaan mereka udah kolaps, alias bangkrut. Disebabkan banyak hutang yang menumpuk. Dan mantan bos entah kemana rimbanya. Kata orang-orang yang dulu masih stay sih, si mantan bos ini udah pergi keluar kota. Ya, entahlah ya. Terlepas dari itu semua, gue banyak mengambil pelajaran bahwa hidup itu seperti roda berputar. Gak selamanya kita di atas ataupun di bawah. Buat kalian yang saat ini sedang di fase sulit, terus semangat ya. Buktikan pada mereka yang selalu menghina kalian. Karena nasib dan takdir itu ada di diri kalian sendiri, selagi kita ada kemauan untuk terus melangkah. Katanya, kalau passion jadi kerjaan, hidup bakal terasa lebih ringan. Dan katanya lagi, kalau dapet bos yang asik, kerja bakal terasa kayak main. Tapi ternyata harapan indah gak semudah itu, guys. Bisa jadi tempat kerja yang diidam-idamkan jadi tempat trauma yang paling dalam. Hai, kenalin, gue Bira. Saat ini usia gue 19 tahun. Dari kecil gue suka banget sama gambar, desain, dan segala hal yang berbau visual. Jadi gue meneruskan passion gue ini ke jenjang sekolah. Dan sekarang gue lulusan baru dari SMK DKV. Dan gue percaya kalau kita serius sama passion, semesta pasti kasih jalan. Dan waktu itu jalannya emang kelihatan mulus banget. Saking mulusnya sampai gue gak sadar ada lubang besar di depan. Semua berawal di kelas 12 yang harus gue ngejalanin PKL selama 6 bulan. Gue lagi bingung-bingungnya cari tempat PKL tuh. Tiba-tiba ada seorang bos dari industri animasi datang ke sekolah. Dia hadir ngasih materi soal ujian gitu. Dan ternyata dia ini alumni sekolah gue. Namanya Bang Yubay. Dari cara dia ngomong dan ngejelasin materi, kelihatan banget orangnya berwibawa. Tegas tapi tetap humble. Gue langsung mikir, wah ini orang keren banget dah. Jadi pengen masuk ke timnya. Singkat cerita, gue sama 7 temen gue daftar PKL ke studio Bang Yubay. Dan alhamdulillah, kita semua lolos guys. Rasanya kayak mimpi di siang bolong cuy. Di antara 7 orang itu, ada 3 orang yang paling deket sama gue. 1 cowok si Uja, dan 2 cewek panggil aja Yuli dan Wawa. Dari awal masuk, suasananya enak banget. Lingkungan kerjanya santai gak kaku. Bahkan terasa fun banget. Bang Yubay orangnya asik, baik, dan beneran bikin kita nyaman. Kadang kita ditraktir, kadang dikasih bonus kecil-kecilan. Dia juga deket banget sama kita, berasa kayak kakak sendiri. Kita sering ngobrol bukan cuma soal kerjaan aja, tapi juga soal hidup. Kita semua ngehormatin dia dan senang banget PKL di sana. Terus pas akhir masa PKL, Bang Yubay traktir kita semua ke restoran mahal cuy. Katanya untuk perpisahan kita gitu. Enak banget makanannya guys. Gue sampai nambah 2 kali. Nah, di tengah makan-makan itu, tiba-tiba Bang Yubay ngomong, tapi kalau ada yang mau lanjut kerja sama gue, ya ayo. Gue sama teman-teman langsung saling pandang dong. Siapa sih yang gak mau? Abis lulus belum punya pengalaman, langsung dapat kerjaan pula. Tanpa tahan-tahan ijazah lagi. Tanpa serangkaian tes panjang yang melelahkan. Surga dunia guys. Akhirnya gue mutusin buat gap year dulu. Dan gue mau kerja dulu aja. Hitung-hitung ngurangin beban ortu. Jadi gue tertarik sama penawaran Bang Yubay alias bos aing. Akhirnya gue, Uja, Yuli sama Wawa mutusin buat lanjut kerja di studionya Bang Yubay. Sebenarnya gue sempet dilema. Karena rencana awal gue habis lulus tuh ya kepengen kuliah. Tapi karena ada masalah finansial yang bikin gue harus realistis, jadi gue mengurungkan niat kuliah itu. Awal-awal bos gue ngejelasin
kalau kami bakal probation dulu selama 3 bulan untuk penyesuaian yang lebih serius dan ngeliat kinerja kita cenah. Gue sih aman aja. Awal kerja nyamannya kebangetan coy. Kerja berasa main, pakai baju bebas, datang siang, istirahat bebas kapan aja. Bener-bener kayak main tapi digaji. Gue bahkan dipercaya bantu cari orang kalau studio lagi butuh talent tertentu. Rasanya dihargai banget. Kayak dipercaya bukan cuman sebagai pekerja, tapi as a partner. Gue udah ngenalin talent 4 orang ke dia. Dan semuanya langsung diterima dong. Bos gue percaya banget sama penilaian gue. Salah satu orang yang gue rekomendasi namanya Omara. Dia teman SMP gue yang akhirnya jadi manajer kita. Sampai ketika masa probation habis, tiba-tiba Uja minta resign. Alasannya jam kerja yang makin gak wajar dan kondisi kesehatannya kian menurun karena itu. Kita nggak anggap aneh sih. Namanya juga industri kreatif. Kita harus berpacu sama deadline di luar Nurul itu. Tapi jujur, setelah Uja keluar, kerja kita berasa jauh lebih berat. Dia itu tulang punggung tim kita. Apalagi gue lumayan deket sama dia. Jadi lumayan sedih juga sih waktu dia keluar. Tapi untungnya kita masih bisa main bareng di luar. Nah dari sinilah mulai terlihat sesuatu yang aneh. Bang Yubai makin kelihatan sisi lainnya. Omongannya tinggi dan terkadang egois parah. Gampangnya dibilang NPD. Susah dikoreksi, maunya selalu benar sendiri. Sering juga dia ngebentak kalau diantara kita ngelakuin kesalahan sepele dengan sebutan hewan-hewan di kebun binatang. Terus dia juga sering banget cerita soal masalah rumah tangganya ke kita. Ya kita mau gak mau jadi dengerin tuh, karena dia kan bos kita. Tapi jujur, gue risih banget. Terus ada satu kejadian yang bikin citra baik dia di mata gue sirna. Jadi gue habis dari event kan, rada pulang malam tuh. Sekitar jam 9 maleman lah. Terus gue pulang, berdua sama Bang Yubai naik mobilnya. Dia izin ngomong ke ortu gue kalau pulang larut malam. Gue sih gak mikir yang aneh-aneh. Oh mungkin abis ini mau preview event tadi, pikir gue. Dari awal gue udah planning. Di mobil gue mau tidur aja atau fokus main HP gitu, biar gak perlu ngobrol panjang. Tapi dia tetap ngajak ngobrol. Gue jawab udah sesingkat mungkin. Tapi lama-lama gue jadi kebawa suasana. Dan ya kita jadi fokus ngobrol gitu. Awalnya cerita soal kerjaan sih, masih oke lah. Tapi tiba-tiba dia nanya soal hubungan gue sama cowok HTS gue yang gak jelas itu. Terus obrolan makin melebar, makin aneh. Sampai dia cerita soal mimpi fantasi. Anehnya mimpinya tentang gue. Dia mulai ngebandingin gue sama istrinya. Dia bilang gue punya hal yang gak dimiliki sama istrinya. Dia jenuh sama istrinya karena gak pernah sependapat. Di situ gue cuman bilang iya aja sama semua cerita dia. Sampai akhir dari obrolan itu dia confess ke gue. Iya, confess. Dia ngaku punya perasaan ke gue, karyawan yang baru 19 tahun ini. Yang gue gak habis pikir, dia ngomong gitu waktu bininya lagi hamil. Gue di situ bingung Pol mau reaksi gimana. Mau takut nggak bisa, mau marah nggak berani, mau nangis juga kayaknya lebay. Akhirnya gue play along aja, pura-pura hahaha. Tapi gue tetap tegesin kalau gue nggak tertarik sama dia sedikit pun, dan ngingetin dia kalau dia udah punya keluarga. Siapa tahu dia amnesia mendadak kan. Udah gitu dia meluk dan cium gue coy. Buset, ada gila-gilanya nih orang. Semenjak momen itu gue ngerasa nggak nyaman banget. Gue mulai takut tiap kali ketemu dia di studio. Tapi dia terlihat biasa aja dan kayak gak pernah ngomong apa-apa ke gue. Gue pun lakuin hal normal aja. Gue gak mau ngerusak suasana kerja dan gue gak mau bikin nama dia jadi jelek. Jadi gue pendam sendiri dengan rasa takut yang masih ada di benak gue tiap gue ngeliat dia. Entah kenapa lama-lama kondisi studio jadi chaos. Lembur jadi gila-gilaan dari pagi ketemu pagi lagi. Gaji yang sering telat. Tingkah Bang Yuba yang makin susah ditolerir. Dan kata-kata kasar yang selalu keluar dari mulutnya kalau dia lagi bad mood. Pokoknya semua hal itu bikin kita se-studio udah muak banget. Sampai akhirnya kita semua diam-diam ketemuan di luar. Kita ajak Uja juga buat ngomongin semua yang terjadi. Gue memberanikan diri buat nyeritain pengalaman yang gak mengenakan itu sambil nangis dan gemeteran. Ternyata bukan gue satu-satunya yang ngerasa gak nyaman. Bahkan Omar yang jadi manajer pun
masih sering dijadiin tempat curhat pribadinya. Dan rupanya Bang Yubay tahu kalau kita pada ketemuan. Dia bilang ke Omara, perasaan kita dosa berdua, tapi kok Bira kayak cuci tangan ya? Gue waktu denger itu speechless banget. Shock, maksudnya apa dosa kita berdua? Gue salah apa coba? Teman-teman gue juga ikutan marah dengernya. Gue runtutin dari kejadian per kejadian dan gue paham. Mungkin yang dia maksud confess nyatain perasaannya ke gue itu. Terus dia lakuin hal yang gak seharusnya dilakuin pas di mobil dia. Lah kocak ya, bukan salah gue Jir. Lu yang nyosor malah gue yang disalahin. Pulang dari ketemuan itu, gue gak bisa berpikir baik lagi tentang dia. Orang yang dulu gue percaya dan gue anggap abang sendiri, bisa ngomong kayak gitu ke orang lain. Di saat gue udah nutupin aib dia yang buat cerita seolah gue flirting ke dia. Berminggu-minggu gue kepikiran, gue memutuskan buat adain rapat evaluasi dan bilang bakal resign. Bang Yubay kelihatan panik dan kecewa, tapi kalau dibandingin sama pengalaman yang gak enak kami, harusnya dia gak berhak buat kecewa dong. Memang kita bilang resign, tapi gak ceritain keluh kesah pas di sini. Dan dia masih ngira gue resign karena mau kuliah. Dia sama sekali gak menganggap hal-hal yang dia lakuin ke gue tuh ngerusak mental dan ngebuat trauma. Emang nir empati tuh orang. Alhamdulillah gue sudah bulatkan tekad buat resign dan mulai lembaran baru di tempat lain. Memang trauma ini belum sepenuhnya sembuh, tapi dari semua yang gue alamin, gue belajar beberapa hal. Kalau lingkungan kerja yang terlalu nyaman tanpa batas, bisa bahaya. Profesional harus, dan pastinya tetap harus punya batasan juga. Semoga kedepannya kita semua bisa menemukan tempat yang menghargai bukan hanya skill kita, tapi juga batasan kita. Dan pengalaman yang menyakitkan ini bukan akhir dari mimpi, tapi awal dari langkah yang lebih sehat. Segitu dulu cerita gue. Makasih udah dengerin ya Sobat GPC. Kalau menurut lo sikap gue udah bener belum? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Bye!